Jadi di video kali ini saya akan bongkar speaker ini untuk membuktikan apakah speaker OLEG SF13 ini beneran di-upgrade atau cuman gimmick. Karena setelah melakukan serangkaian tes beberapa waktu lalu, hasil suaranya sama saja dengan versi SF11 dan berasa seperti tidak ada perubahan sama sekali. Oke, tapi sebelum saya membongkarnya, buat kalian yang saat ini mengalami nge-freeze pada speaker merek ini atau merek apapun, saya akan kasih cara untuk memperbaikinya. Cara yang pertama, jika kalian malas bongkar atau nggak punya obeng untuk membongkarnya, hal yang harus kalian lakukan adalah jika dalam keadaan speaker ini menyala dan nggak bisa kita matikan, Bluetooth juga tidak dapat tersambung, kita bisa tunggu saja sampai speaker ini mati kehabisan baterainya. Ya, walaupun sebenarnya speaker ini memiliki fitur auto off. Jadi, jika dalam keadaan normal, speaker ini akan mati dengan sendirinya jika tidak ada aktivitas selama beberapa menit. Tapi jika dalam keadaan nge-freeze seperti ini, fitur ini sama sekali tidak berfungsi. Cara yang kedua, jika cara yang pertama tidak bisa, kita terpaksa harus bongkar. Tapi kita hanya perlu bongkar bagian tombol ini saja. Pertama, kita lepaskan karet tombol ini. Kita bisa congkel saja, karena karet tombol ini direkatkan dengan double tape. Jika sudah terlepas, di sini ada 4 buah skrup yang harus kita buka. Dan kita dapat membuka bagian penutup tombol plastik ini. Selanjutnya, kita bisa lepaskan soket baterainya yang warna merah ini. Dan kita hubungkan kembali soketnya. Lalu, hidupkan kembali speakernya, maka akan kembali normal. Bluetooth mode. Power off. Dan apabila tombol power bermasalah atau rusak, kita bisa lakukan jumper jalur tombolnya untuk mengecek apakah jalurnya normal. Bluetooth mode. Power off. Dan jika sudah kembali normal, kita bisa pasang kembali seperti semula. Oke, untuk membuktikan speaker ini di-upgrade atau tidak, kita lepaskan bagian diffuser LED-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, lepaskan kedua soket. Lepaskan bagian penutup chargernya. Dan keluarkan PCB-nya. Sebelum kita jauh lebih dalam, ternyata papan PCB ini ada peningkatan dari versi sebelumnya. Kualitas PCB-nya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan selain itu, ada beberapa komponen yang berbeda juga di sini. Oke, kita lanjut proses bongkarnya. Lepaskan kain penutup speaker bagian atas. Lepaskan juga 3 buah kaki karetnya, karena di bawahnya ada 3 buah skrup yang harus kita buka. Setelah itu, kita bisa lepaskan bagian kakinya. Dan kita bisa lepaskan kain bagian bawahnya. Untuk melepaskan bagian PBR ini, kita harus hati-hati, karena sebelumnya saya tidak sengaja merobeknya.
Jika karet PBR-nya sudah kita lepaskan, kita bisa lepaskan 6 buah skrup pada bodi speakernya. Dan ini dia bagian dalam speakernya. Masih sama seperti sebelumnya. Di sini ada sebuah pemberat yang fungsinya agar speakernya tidak mudah bergerak karena hentakan bassnya. Nah, untuk baterainya menggunakan tipe 18650 dengan tegangan 3,7 volt. Kapasitasnya di 1800 mAh, 6,66 Wh. Kalau kita kupas baterainya, di sini tidak ada keterangan speknya lagi, berbeda seperti versi sebelumnya. Dan untuk komponen yang ditunggu-tunggu adalah bagian speaker atau drivernya. Apakah benar di-upgrade? Ternyata benar. Di sini ada keterangannya bahwa tegangan speaker ini benar menggunakan 10 watt 4 ohm. Dan ini detail ukuran diameter speakernya dalam satuan inci. Nah, jika sudah, kita bisa pasang kembali semua bagian speaker ini seperti semula. Untuk menempelkan kembali PBR dan kainnya, kita wajib memakai lem kuning seperti ini. Bluetooth mode. Kesimpulannya adalah speaker ini memang benar-benar di-upgrade, mulai dari PCB, komponen, maupun driver speakernya. Tapi yang saya heran, kenapa hasil suaranya sama persis seperti versi sebelumnya? Bahkan untuk versi sebelumnya, tingkat suaranya sedikit lebih tinggi dibanding versi terbaru ini. Walaupun banyak afiliator bilang suara dan bassnya lebih besar, tapi kenyataannya hasilnya nggak ada bedanya. Untuk harga juga lebih murah versi yang sebelumnya. Oke guys, sekian video kali ini, dan saya akan sematkan link pembelian speaker OLED ini, versi terbaru atau sebelumnya, dan saya akan sematkan juga link obeng atau lem yang saya gunakan dalam video ini. Untuk linknya saya akan sematkan di deskripsi atau di kolom komentar. Tetap kreatif dan tetap kacau.